Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Ramawati. Saya dari kelas 6C Manajemen Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Baiklah, kali ini saya akan membahas mengenai kegiatan ekonomi dan sedikit mengenai pelaku kegiatan ekonomi. Yuk kita simak. Teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dengan yang namanya kegiatan ekonomi. Namun, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tujuan dari kegiatan ekonomi itu adalah sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dan menghasilkan keuntungan bagi manusia. Manusia mengenal kegiatan ekonomi itu sebagai kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama adalah produksi. Produksi adalah satu kata yang bakalan sering kita temui dalam kegiatan ekonomi ini. Lalu, kira-kira apa sih produksi itu? Nah, produksi itu diartikan sebagai kegiatan menghasilkan suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi, tanpa adanya kegiatan produksi itu tidak akan ada yang namanya kegiatan konsumsi. Nah, jadi tadi kan kegiatan produksi itu adalah kegiatan menghasilkan barang dan atau jasa. Contohnya apa? Contohnya misalkan industri makanan itu ada produksi tahu atau tempe. Nah, yang awalnya kacang kedelai menjadi sebuah tahu dan tempe. Nah, selanjutnya juga dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menambah kegunaan suatu barang ataupun jasa. Contohnya seperti misalnya kayu gelondongan. Nah, kayu gelondongan itu kalau bentuknya sebuah kayu ya cuma jadi kayu aja gitu. Nilai gunanya juga terbatas. Sedangkan misalkan jika kayu tersebut diolah bisa menjadi barang yang lebih, misalnya menjadi seperti lemari, kursi, meja, dan lain sebagainya. Jadi peran produksi itu menambahkan kegunaan lebih. Pihak yang melakukan produksi tersebut disebut dengan produsen. Adapun tujuan dari kegiatan produksi itu, yang pertama menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Yang kedua, mengolah sumber daya manusia. Yang ketiga, memperoleh keuntungan. Dan yang keempat, meningkatkan kegunaan barang. Kemudian, faktor-faktor produksi itu apa aja? Yang pertama, faktor produksi tanah atau sumber daya alam. Dan yang kedua ada faktor produksi tenaga kerja. Yang ketiga, faktor produksi modal. Yang keempat, faktor produksi kewirausahaan. Nah, kita masuk materi selanjutnya yaitu distribusi. Nah, kegiatan distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan barang dari pihak produsen kepada konsumen. Nah, tujuannya agar barang atau jasa tersebut yang disalurkan dapat tersebar luas kepada konsumen yang membutuhkannya. Adapun pelaku dalam kegiatan ekonomi ini disebut dengan distributor. Dalam kegiatan ekonomi sangat penting sehingga tercapai kesesuaian antara ketersediaan barang dengan konsumen. Nah, pelaku distribusi akan menyalurkan barang produksi dari tempat yang jauh ke tempat agen atau pengecer di pasar atau di toko-toko. Nah,
Dengan demikian, barang produksi dapat secara luas tersebar di seluruh wilayah. Kegiatan distribusi mencakup pengangkutan barang, penjualan perdagangan pasar dalam bentuk grosir, pembelian dari produsen, kemudian penyimpanan di gudang, standarisasi mutu barang. Nah, materi selanjutnya yaitu kita masuk kepada konsumsi. Apa sih konsumsi itu? Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai barang untuk memenuhi kebutuhan. Nah, tujuan dari kegiatan konsumsi ini adalah memenuhi kebutuhan manusia. Adapun pelaku dalam kegiatan konsumsi itu disebut dengan konsumen, yaitu kita. Contoh dari kegiatan konsumsi adalah misalkan seperti contohnya listrik. Listrik sebagai sumber daya untuk menerangkan rumah di malam hari. Lalu pemenuhan kebutuhan makanan juga, pakaian, dan sebagainya. Teman-teman, pernahkah kalian memikirkan bagaimana alur ekonomi dari barang-barang yang kita gunakan sehari-hari? Jadi, untuk itu, mari kita simak skema kegiatan ekonomi. Di sini saya akan mengambil contohnya dari perkebunan teh. Teh ini sebelum kita konsumsi dan dapatkan, pertama kali harus ditanam terlebih dahulu tentunya oleh seorang petani. Nah, kemudian dipanen dan dibawa ke pabrik pengolahan teh untuk diolah. Ini teh akan diolah menjadi berbagai jenis teh siap saji dan teh yang harus diseduh dahulu. Lalu, setelah proses produksi selesai, maka akan didistribusikan, dan setelah itu teh dijual di swalayan atau di pasar-pasar tradisional ataupun di tempat lainnya. Nah, setelah dijual, teh tersebut bisa kita beli, kemudian kita konsumsi. Nah, kita masuk kepada pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi itu siapa aja sih dalam kegiatan ekonomi itu? Nah, jadi pelaku kegiatan ekonomi itu adalah orang-orang yang melakukan kegiatan ekonomi, baik itu orang yang memproduksi, mendistribusi, ataupun mengkonsumsi, dan lain sebagainya. Orang-orang yang melakukan kegiatan ekonomi itu ada 4 kelompok. Nah, yang pertama, rumah tangga konsumsi atau RTK. RTK ini adalah kelompok masyarakat yang mengkonsumsi barang-barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen. Nah, mengapa ada rumah tangga konsumsi? Karena setiap rumah tangga itu pasti memerlukan barang atau jasa supaya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, yang kedua, rumah tangga produksi atau RTP, yaitu kelompok masyarakat yang menghasilkan barang dan jasa atau kelompok produsen. Nah, jadi rumah tangga produksi itu saling berkaitan dengan rumah tangga konsumsi. Nah, yang ketiga, pemerintah. Pemerintah dalam kegiatan ekonomi itu adalah pelaku yang mengatur, mengamankan, dan mengendalikan perekonomian suatu negara. Jadi, pemerintah di sini yang akan mengatur apa saja yang boleh dijual di negaranya. Kemudian mengamankan barang jika ada yang tidak sesuai ketentuan. Yang keempat, masyarakat luar negeri. Nah, mengapa masyarakat luar negeri itu termasuk pelaku kegiatan ekonomi? Jadi, karena masyarakat luar negeri ini berkontribusi untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi negara, karena suatu negara itu tidak mungkin bisa melakukan kegiatan ekonominya tanpa bantuan negara lain. Nah, jadi
Inilah penjelasan mengenai kegiatan ekonomi dan sedikit tentang pelaku kegiatan ekonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.